Hai Smart Lovers, ini adalah seri terbaru dari Kelas Cinta. Namanya adalah Tanya Google, di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang orang tanyakan ke Google. Jadi orang nanyanya ke Google, yang jawab Kelas Cinta. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Kenapa cinta harus ada nafsu, katanya. Kenapa cinta harus ada nafsu? Ini siapa yang nanya ini? Saya penasaran. Apapun yang muncul di Google ini berarti ada banyak orang Indonesia yang bertanya begini. Makanya Google sampai memunculkannya. Karena kalau di Kelas Cinta jawaban pendeknya nih ya, jawaban panjangnya sih ada. Tapi jawaban pendeknya, nafsu itu salah satu komponennya cinta. Bahkan awalnya kita merasakan sesuatu sama seseorang itu terkait sama gairah, sama nafsu, sama seleranya kita. Sama kalau kita ngelihat makanan enak, kita kan nafsu pengen makan, gitu loh. Betul ya? Kalau kita ngelihat baju bagus atau sepatu bagus, kita aduh nafsu pengen beli. Belum tentu beli, gitu kan? Tapi ya nafsu tertarik, bergairah ngelihat sesuatu gitu loh. Wah, itu keren, tuh bagus. Sama juga pada saat kita melihat seseorang, awal itu nafsu, maka lebih tepat dibilang jatuh nafsu daripada jatuh cinta. Nah, di dalam cinta memang harus ada komponen nafsu atau lust gitu, atau apa orang pakai kata-kata lain bilangnya kayak gairah dan sejenisnya. Jadi itu jawaban pertanyaan yang pertama ya. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya nariknya tuh takut robek, tapi enggak robek. Kenapa cinta memandang fisik? Nah, ini nyambung banget sama apa istilahnya yang pertanyaan pertama tadi. Karena cinta itu awalnya memang nafsu, awalnya memang gairah ya. Jadi itu sebabnya terkait sama selera terhadap fisik gitu. Kalau misalnya kita ngelihat sebuah makanan yang enak gitu kan, entah itu mie atau itu bubur atau apa, kan itu menggairahkan kita karena kelihatannya enak, ya, fisiknya enak, penampilannya enak, dressingnya bagus, layoutnya atau kalau pakai istilah chef, platingnya, di plate-nya dengan bagus gitu, diatur, didesain sedemikian rupa bagus. Makanya kita jadi mudah, kita ngayal dan ngebayangin. Karena itu membangkitkan gairahnya kita. Demikian juga pada saat kita ngelihat baju bagus, karena kita melihat, wah ini modelnya seperti ini, lekukannya seperti ini, potongannya seperti ini, pasti bakal bikin badan gue kelihatan lebih bagus. Apalagi kalau kita lihat baju itu lagi dipakai di sebuah manekin atau ditampilkan di sebuah foto dengan orang, dengan model gitu. Maka kita akan langsung bayang, itu akan bikin gue tambah ini. Jadi dimulai dari mata gitu. Nah, demikian juga cinta. Karena ada nafsu di dalam cinta, jadi ya memang awalnya dari fisik, apa yang terlihat di mata. Jadi ada orang bilang kan dari mata jatuh ke hati. Jadi mata tuh kayak jendela awal untuk mengevaluasi apakah seseorang itu sesuai sama preferensinya kita, sama seleranya kita. Apakah cinta itu memandang fisik saja? Jawabannya ya enggak gitu loh. Enggak cuman fisik saja, tapi dia amat sangat memandang fisik, terutama di awal-awal. Itu sebabnya kita punya quote ya, kalau di Kelas Cinta kita bilangnya penampilan bukan segalanya, tapi segalanya bermula dari penampilan. Alright, pertanyaan nomor 3. Nih, kalian lihat ya, tariknya lihat biar kesannya. Kenapa cinta tak kunjung datang, katanya. Mungkin maksudnya gini kali, kenapa orang yang aku cinta itu nggak pernah aku temuin, nggak pernah kelihatan di depan mata aku. Kenapa pasangan kekasih hidup dan calon suami atau calon istri aku tuh nggak pernah kelihatan di depan aku. Gitu. Mungkin gitu kali pertanyaannya ya. Jadi bukannya cinta tidak pernah kunjung datang, tapi orangnya tuh nggak pernah muncul. Bisa dijawab macam-macam. Jawaban yang pertama adalah karena kalau kita pengen dapetin sesuatu ya kita harus cari. Kita nggak nunggu didatengin ya. Kalau kita mau punya baju baru gitu kan, mau punya sepatu baru, apakah kita pikir di rumah gitu kan, kenapa ya baju baru dan sepatu baru itu tidak kunjung datang? Itu gak sih, kita kan dongo banget kan ya, kenapa ya pekerjaan idaman aku tidak kunjung datang, gitu gak sih?
Ya enggak lah gitu loh. Kalau kita mau punya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang keren, pekerjaan idaman, kita harus keluar, keliling, apply sana sini, coba sana sini, kenal sana sini, supaya kita bisa berpapasan gitu loh. Atau bersua atau berkenalan sama orang-orang itu gitu loh. Jadi kalau kita pengen dapet cowok ganteng atau cewek cakep, ya kita harus masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada cowok gantengnya atau cewek cakepnya. Gitu ya. Jadi bukan cari cintanya dulu, tapi cari kolamnya. Itu sebenarnya kalau di kelas cinta cowok-cowoknya mesti maju, ya maju ya, bukannya mepetin, bukannya ngejarin, maju deketin. Dan juga yang cewek-ceweknya wajib untuk maju. Cewek-cewek di kelas cinta itu nggak bisa jadi batu. Kalian bukan objek. Jadi kalau kalian suka, pengen punya pasangan dan suka sama seorang laki-laki, maju, jangan jadi batu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa cinta bikin bego? Kalau ditanya kenapa cinta bikin kita jadi kayak gitu, jawabannya panjang. Saya singkatin aja ya. Karena memang cinta itu salah satu kekuatan yang cukup besar, kekuatan yang sangat besar, yang membantu kita untuk membangun keluarga, membantu kita untuk bereproduksi dan yang lain-lainnya. Jadi itu sebabnya pada saat cintanya lagi muncul, semua sistem lainnya tuh agak dikurangin efeknya. Oke, jadi dongo, jadi bucin, jadi apa? Karena tubuh kita, semua makhluk hidup, tubuhnya itu didesain untuk bereproduksi. Jadi begitu ada cintanya muncul, ada seseorang yang kayaknya cocok banget, matiin dulu semuanya, matiin semuanya, udah yang penting ini beranak aja nih orang. Gitu. Jadi itu dari sistem biologinya, sistem psikologi evolusinya seperti itu. Itu jawaban pendek ya, jawabannya sangat simplistik, sekedar cuma buat ngejawab doang, bukan untuk menjelaskan sedetil-detilnya. Kalau pengen tahu jawaban detail, cek di KC Star. Pertanyaan terakhir. Oke. Kenapa cinta datang terlambat? Ya, mungkin orang yang bertanya ini, dia sudah keburu pacaran sama seseorang, atau mungkin sudah terlanjur menikah sama seseorang, makanya ketika datang ada seseorang yang mungkin lebih bagus atau rasanya lebih enak, dia ngerasa, aduh terlambat gue udah pacaran, terlambat gue sudah menikah, terlambat gue udah punya anak, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau tanya kenapa datang terlambat, sebenarnya sih nggak terlambat ya. Orang yang bilang cinta datang terlambat, dia pikir cinta itu cuma satu orang. Dia pikir gini, kalau saya udah pacaran sama A, udah terlanjur nikah sama A, terus datang B, waduh, cinta datangnya terlambat ya. Gitu. Seolah-olah kalau saya cerain yang A, atau kalau saya nggak jadi sama A, dan saya jalan sama B, atau nikah sama B, nanti saya bakal happy sampai tua nanti. Padahal enggak. Kalaupun itu terjadi ya, saya ceraiin A, saya jalan sama B, ntar bakal datang lagi yang C. Dan di titik itu akan bilang, ya kenapa cinta datang terlambat lagi? Anggaplah saya ceraiin yang B, saya nikah sama yang C. Wah inilah, sudah saya perbaiki kesalahan saya yang kemarin. Saya nikah sama C, ntar akan datang lagi kok yang D. Dan kita akan mikir lagi, kenapa cinta datangnya terlambat? Karena kita akan jatuh cinta berkali-kali, dan cinta itu akan datang berkali-kali dalam hidup kita. Itu sebabnya kita bisa selingkuh. Karena kita pikir, oh ini cintanya kita nih, ini jodohnya kita nih. Ya, jadi kalau di kelas cinta kita bilangnya gitu, kita bisa falling in love berkali-kali. Dan ingat, falling in love is not love. Jatuh cinta itu bukan cinta. Jatuh cinta itu lebih dekat ke nafsu daripada cinta. Jadi itu sebabnya pada saat kita jatuh cinta sama orang lain selain pasangan kita yang sekarang, ya jangan diturutin gitu loh. Karena kita jatuh cinta sama teman kantor padahal kita udah punya pasangan, ya jangan diturutin. Belum tentu yang baru itu lebih bagus, lebih kompatibel, lebih asik daripada yang jalanin sekarang. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih 1 jam yang ada di KC Star. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih KC Star? KC Star merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com/daftar. Sampai jumpa di KC Star.